Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kelas 2 semua. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Heni. Nah sahabat, kali ini kita sudah memasuki pelajaran tematik tema 4. Jadi buku tematik tema 3-nya disimpan dulu ya. Kita akan belajar tematik tema 4, subtema 1 dan 2 digabungkan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Bu kok digabungkan? Jadi sebenarnya dalam subtema 1 dan 2 materinya terdapat kemiripan. Jadi supaya lebih sahabat bisa lebih belajar secara keseluruhan, jadi Ibu gabungkan saja materi muatan pelajaran PPKN di subtema 1 dengan di subtema 2. Begitu ya sahabat. Insya Allah materinya mudah. Yang penting sahabat memperhatikan dan menyimak baik-baik penjelasan dari ibu. Kita mulai ya. Say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Baik sahabat, Ibu Heni ingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi absensi di Google Form ya. Materi pelajaran kita hari ini adalah hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Materi pertama, hidup bersih dan sehat di rumah. Nah sahabat, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar keluarga yang sedang beres-beres rumah, membersihkan rumah. Nah, ayo mengamati apa yang dilakukan Dayu dan keluarga. Kira-kira apa ya? Dayu dan keluarganya sedang apa? Ayah sedang memotong rumput, merapikan tanaman. Kemudian adik Dayu sedang menyusun pot bunga. Ibu sedang menyapu dan Dayu sedang menyiram tanaman. Nah, sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Ada yang tahu tidak? Ya, benar. Sikap yang ditunjukkan Dayu dan keluarganya adalah sikap saling bekerja sama, menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Benar sekali. Mari kita berdiskusi. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Gambar pertama itu tentang apa ya sahabat? Gambar pertama itu tentang keluarga Dayu yang sedang berolahraga bersama. Gambar kedua, keluarga Dayu yang sedang bercengkrama atau bercerita begitu ya di halaman depan rumah. Nah, dua gambar ini menunjukkan persatuan di dalam keluarga. Nah, diskusikan dengan teman, kita diskusikan di sini saja. Jawaban pertanyaan di bawah ini sesuai dengan gambar yang tadi ya. Nomor 1, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1? Pada gambar 1 tadi, Dayu dan keluarganya sedang melakukan olahraga atau senam bersama. Nomor 2, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2? Pada gambar 2, Dayu dan keluarganya sedang bercerita atau bercengkrama bersama di halaman rumah. Pertanyaan nomor 3, mengapa kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Mengapa sih kita itu perlu bersama-sama melakukan sesuatu dalam sebuah keluarga? Jawabannya adalah supaya menjaga persatuan dan kerukunan keluarga yang ada di rumah. Pertanyaan nomor 4, apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Supaya
dalam keluarga terwujud sikap kebersamaan, ya kita harus saling bekerja sama, kerja bakti, saling menolong, seperti itu ya sahabat. Yang terakhir, apa yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Coba sahabat bayangkan, kalau dalam sebuah rumah yang sahabat tinggali itu tidak ada sikap kebersamaan, masing-masing semuanya, tidak saling peduli. Bagaimana rasanya? Tidak senang, tidak bahagia ya sahabat ya. Seperti itu ya. Baik, nah sahabat, kita lanjut lagi. Tahukah sahabat sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Nah, coba kita bahas sama-sama supaya keluarga kita itu bersatu, rukun. Nah, ada rasa kebersamaan. Yang pertama, kita tidak boleh mau menang sendiri. Kemudian yang kedua, seperti Ibu Heni jelaskan tadi sebelumnya, saling membantu. Kemudian saling tolong menolong, menghargai, menghormati orang yang lebih tua. Dalam hal ini adalah ayah dan ibu. Bisa juga kakek dan nenek jika tinggal bersama-sama di rumah. Dan menyayangi orang yang lebih muda. Dalam hal ini adalah adik-adik kita. Nah, dengan beberapa sikap itu, maka insya Allah dalam keluarga kita akan terwujud rasa kebersamaan dan persatuan. Baik, kita lanjut ya. Ayo kita mengamati. Dayu dan keluarga sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah. Mereka selalu membersihkan rumah bersama. Kebersamaan dalam keluarga harus selalu dijaga. Mari kita amati gambar kebersamaan Dayu dengan keluarga. Nah, ada 4 gambar. Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarganya ya? Yang pertama, menonton TV bersama. Kemudian di sebelahnya belajar bersama-sama, dibantu atau dibimbing oleh ayah. Yang di bawah lagi adalah makan bersama. Dan yang terakhir, bermain bersama dengan adik atau kakak. Nah, baik. Materi pelajaran yang kedua adalah hidup bersih dan sehat di sekolah. Kalau tadi hidup bersih dan sehat di rumah, sekarang hidup bersih dan sehat di sekolah. Ayo kita mengamati, dengarkan. Ibu akan membaca teks percakapan berikut ya. Sahabat bisa sambil membaca juga ya bersama-sama. Dayu berkata, lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Kemudian teman Dayu di sebelahnya menjawab, menurutku kita harus segera bersiap diri. Kemudian Ani menjawab lagi, setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita siapkan? Tanya Aldo. Kemudian Siti menjawab, kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Nah, terus sebelahnya temannya menjawab, mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-temannya tadi. Pertanyaan pertama, kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Ayo, apa masih ingat? Ya benar, lomba kebersihan kelas. Pertanyaan kedua, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Mereka harus segera menyiapkan alat-alat kebersihan. Ya sahabat, nah hebat yang masih ingat. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Maksudnya, bagaimana pendapat sahabat terhadap hasil musyawarah mereka? Mereka kan saling bermusyawarah, mereka saling memberikan saran. Dayu bilang kita akan mengikuti lomba kebersihan kelas, baru temannya yang lain memberikan saran kita harus menyiapkan alat ini, kemoceng, alat pel, dan lain-lain. Semuanya terlibat dalam diskusi. Bagaimana pendapat sahabat?
Ya, bisa juga dijawab dengan mereka sudah mempraktekkan musyawarah dengan baik, seperti itu. Pertanyaan nomor 4, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Ada yang masih ingat? Ibu Heni masih ingat loh, kita lihat ya. Seperti yang disebutkan Siti yang pakai jilbab, kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Baik, pertanyaan kelima. Menurut sahabat, apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Apa sih manfaatnya bagi kita kalau kita mengikuti lomba kebersihan kelas? Tentu saja, kelas kita akan menjadi bersih, kemudian tercipta kebersamaan dan kerukunan karena kita membersihkan kelas secara bersama-sama, dan jika menang kita akan dapat hadiah. Nah, ayo kita mengamati bersama-sama. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Nah, sahabat, perhatikan gambar di bawah ini ya. Pernah tidak sahabat melakukan kegiatan seperti Dayu dan teman-teman? Gambar pertama itu Dayu, Siti, dan temannya yang satu lagi sedang berolahraga bersama. Gambar kedua mereka sedang mengobrol bersama-sama. Dan gambar ketiga mereka sedang apa ini ya? Oh, ada yang berkelahi begitu. Nah, kemudian dilerai oleh Siti. Oke. Nah, sahabat, kita bahas yuk, sikap apa saja sih yang harus dimiliki supaya tercipta persatuan di sekolah? Contoh yang pertama, mau berbagi dengan teman. Kemudian yang kedua, bermain tidak pilih-pilih teman. Bisa, supaya tercipta persatuan atau kerukunan di sekolah. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan baik, memperhatikan ibu guru saat menjelaskan pelajaran. Kemudian antri di kantin dengan tertib, itu juga termasuk contoh menjaga persatuan di sekolah. Boleh ditambahkan sendiri ya sahabat. Kita lanjut, kita akan mengamati lagi. Perhatikan, Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah sahabat, dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas, kalau tadi sikap yang menunjukkan kebersamaan di sekolah, sedangkan yang sekarang adalah sikap yang menunjukkan kebersamaan di kelas. Mirip-mirip sebenarnya sahabat. Kita lihat ya. Gambar pertama, Dayu, Siti, dan temannya sedang menari bersama. Mungkin mereka sedang mempraktekkan tarian menanam jagung. Ya sahabat. Baik, sebelahnya lagi Dayu dan teman-teman sedang berdiskusi atau mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Yang terakhir, gambar yang di bawah, Dayu dan teman-teman sedang berdialog bersama dengan teman dari kelompok putra. Nah, apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Seperti Ibu Heni dijelaskan tadi, sikap apa saja yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas? Kira-kira apa ya? Sikap supaya di kelas kita tercipta rasa kebersamaan, persatuan. Contoh pertama, saling menghormati walaupun berbeda agama. Nah, mungkin di sekolah kita karena sekolah Islam, jadi tidak ada perbedaan agama. Bisa saja kita tulis di nomor 2, saling menghormati teman walaupun berbeda suku. Seperti itu. Walaupun berbeda ciri-ciri fisik. Nah, kemudian saling menyayangi dengan teman, tidak pilih-pilih teman. Seperti itu ya sahabat. Nah, di sini Siti berkata, saya dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas. Kami sering belajar kelompok, menari, dan bermain peran bersama. Nah, itu salah satu bentuk menjaga
persatuan supaya tercipta kebersamaan di kelas. Baik sahabat, cukup sekian dulu penjelasan dari Ibu. Semoga dapat dipahami dengan mudah ya. Jika ada materi pelajaran hari ini yang sahabat masih belum paham, boleh sekali ditanyakan kepada guru tematiknya di kelas masing-masing. Insya Allah ibu guru akan dengan senang hati membantu sahabat belajar memahami materi pelajaran. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.